Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami, jangan lupa klik like dan subscribe. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan kumpulan hadis tentang Dajjal lengkap. Dajjal muncul, lalu seseorang dari kalangan kaum mukminin menuju ke arahnya, lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya. Mereka bertanya, "Kau mau kemana?" Mukmin itu menjawab, "Hendak ke orang yang muncul itu." Mereka bertanya, "Apa kau tidak beriman ada Tuhan kami?" Mukmin itu menjawab, "Rob kami tidaklah samar." Mereka berkata, "Bunuh dia." Lalu mereka saling berkata satu sama lain, "Bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain Dia?" Mereka membawanya menuju Dajjal. Saat orang mukmin melihatnya, ia berkata, "Wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Ia berkata, "Ambil dan belahlah dia." Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan. Lalu Dajjal bertanya, "Apa kau tidak beriman padaku?" Mukmin itu menjawab, "Kau adalah Al-Masih pendusta." Lalu Dajjal memerintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu lalu berkata, "Berdirilah." Tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, "Apa kau beriman padaku?" Ia menjawab, "Aku semakin mengetahuimu." Setelah itu Dajjal berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku." Lalu Dajjal mengambilnya untuk disembelih. Kemudian antara leher dan tulang selangkanya diberi perak. Tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Kemudian kedua tangan dan kaki orang itu diambil lalu dilemparkan. Orang-orang mengiranya dilempari ke neraka, tapi sesungguhnya ia dilemparkan ke surga. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Rob seluruh alam." Hadis riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kelak, tidak ada satu negeri pun di dunia ini yang tidak dimasuki Dajjal, kecuali kota Makkah dan Madinah. Pada setiap jalan masuk ke kota Makkah dan Madinah terdapat beberapa malaikat yang berbaris menjaga kedua kota tersebut. Kemudian Dajjal akan singgah di Sibhah. Tak lama kemudian, kota Madinah akan berguncang 3 kali hingga setiap orang kafir dan munafik akan keluar dari Madinah untuk mengikuti Dajjal." Sahih Muslim 8/206. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum orang-orang Romawi memasuki daerah A'mak atau Dabik. Setelah itu, pasukan kaum muslimin dari kota Madinah, yaitu orang-orang yang terbaik pada saat itu, mulai mengejar mereka. Ketika mereka berbaris, orang-orang Romawi berkata, 'Lepaskanlah kemari orang-orang yang pernah menawan sebagian pasukan kami untuk kami perangi sekarang.' Mendengar penyataan itu, pasukan kaum muslimin pun menjawab, 'Tidak, demi Allah, kami tidak akan melepaskan saudara-saudara kami kepada kalian.' Lalu pasukan kaum muslimin mulai memerangi mereka.
Setelah itu sepertiga dari pasukan kaum muslimin mundur dan melarikan diri dari pasukan inti. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan diampuni Allah untuk selama-lamanya. Sementara itu, sepertiga pasukan kaum muslimin lainnya terbunuh, dan mereka itulah para syuhada yang paling utama di sisi Allah. Sedangkan sepertiga pasukan kaum muslimin lainnya bertempur hingga berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Ketika mereka sedang membagi-bagikan harta rampasan perang, sedangkan mereka telah menggantungkan pedang mereka pada pohon zaitun, tiba-tiba setan berteriak, "Sungguh Dajjal telah mendatangi keluarga kalian sehingga keluarga kalian keluar semua." Ternyata teriakan setan itu bohong. Ketika pasukan kaum muslimin mendatangi negeri Syam, tiba-tiba setan muncul lagi. Lalu pada saat mereka mempersiapkan peralatan untuk berperang dan merapikan barisan untuk melaksanakan sholat, tiba-tiba Nabi Isa bin Maryam alaihi salam turun untuk mengimami mereka. Manakala musuh-musuh Allah melihat Nabi Isa bin Maryam, maka mereka pun meleleh seperti mencairnya garam dalam air. Seandainya ia biarkan musuh-musuh Allah tersebut seperti itu, niscaya Allah akan meleburkannya hingga hancur. Namun Allah membunuh mereka dengan tangannya. Setelah itu, Dia tunjukkan darahnya kepada mereka di ujung tombak. Muslim 8/175-176. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akan muncul para pendusta menjelang kiamat kelak." Menurut riwayat yang lain dikatakan, Jabir berkata, Rasulullah bersabda, "Oleh karena itu, waspadalah kamu terhadap mereka." Muslim 8/189. Ia mendatangi kaum dan menyeru mereka. Mereka menerimanya. Ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan. Lalu langit menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar dan kantong susu yang berisi. Lalu kehancuran datang, lalu ia berkata padanya, "Keluarkan harta simpananmu." Lalu harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Hadis riwayat Muslim. Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada kami suatu cerita panjang tentang Dajjal. Di antara yang beliau ceritakan kepada kami adalah, ia akan datang tetapi ia diharamkan memasuki jalan-jalan Madinah. Kemudian ia tiba di tanah lapang tandus yang berada di dekat Madinah. Lalu pada hari itu keluarlah seorang lelaki yang terbaik di antara manusia atau termasuk manusia terbaik menemuinya dan berkata, "Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami." Dajjal berkata, "Bagaimana pendapat kalian jika aku membunuh orang ini lalu menghidupkannya lagi? Apakah kamu masih meragukan perihalku?" Mereka berkata, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Ketika telah dihidupkan, lelaki itu berkata, "Demi Allah, aku sekarang lebih yakin tentang dirimu dari sebelumnya." Maka Dajjal itu hendak membunuhnya kembali. Namun ia tidak kuasa melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Dari An-Nu'man bin Salim, dia berkata, "Saya pernah mendengar Yakub bin Ashim bin Urwah bin Mas'ud Ats-Sakafi berkata, saya pernah mendengar Abdullah bin Amr yang pada saat itu didatangi seseorang yang bertanya kepadanya,
Apakah yang sedang kamu bicarakan, hai Abdullah? Apakah kamu mengatakan bahwa kiamat itu akan terjadi setelah ada ini dan itu?" Abdullah bin Amr menjawab, "Subhanallah," atau "La ilaha illallah," atau ia mengucapkan kalimat lain untuk mengungkapkan perasaan terkejut. "Saya tidak ingin memberitahukan sesuatu kepada siapapun untuk selama-lamanya. Saya hanya menyatakan bahwa tidak lama lagi kalian akan mengalami peristiwa besar, yaitu bahwasanya Baitullah akan terbakar. Setelah itu, akan ada peristiwa ini dan peristiwa itu." Kemudian Abdullah bin Amr berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, suatu saat kelak Dajjal pasti akan keluar di tengah-tengah umatku. Setelah itu, ia akan menetap selama 40, saya tidak tahu apakah menetap selama 40 hari, 40 bulan, ataupun 40 tahun. Tak lama kemudian, Allah pun akan mengutus Isa bin Maryam yang tampangnya mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Kemudian ia pergi mencari Dajjal untuk dihancurkannya. Setelah itu, selama 7 tahun, manusia akan hidup aman dan tentram tanpa adanya permusuhan di antara mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus angin dingin dari arah Syam yang merenggut nyawa setiap orang yang di dalam hatinya terdapat kebaikan atau iman seberat biji sawi sekalipun. Hingga seandainya ada seorang mukmin masuk ke dalam perut gunung, niscaya ia akan dikejar oleh angin tersebut dan terenggutlah nyawanya. Abdullah bin Amr berkata, "Saya pernah mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya, maka tinggallah orang-orang jahat yang bertingkah laku seperti binatang dan hewan buas yang tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Setelah itu, setan yang menjelma sebagai manusia akan mendatangi mereka. Setan tersebut berkata, 'Apakah kalian tidak menjawab seruan?' Mereka menjawab, 'Apakah yang akan kamu perintahkan kepada kami?' Akhirnya setan yang menjelma menjadi manusia itu mengajak mereka untuk menyembah berhala hingga rezeki mereka melimpah ruah dan kehidupan mereka penuh dengan kenikmatan duniawi. Setelah itu, ditiuplah sangkakala yang mengejutkan setiap orang yang mendengarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama kali mendengarnya adalah seorang laki-laki yang berada di dekat tempat minum unta. Akhirnya orang laki-laki tersebut pingsan. Setelah itu, ia meninggal dunia. Kemudian semua manusia akan menyusulnya. Setelah itu, Allah akan menurunkan hujan seperti gerimis, atau hujan terus-menerus, hingga semua jasad manusia akan bermunculan. Lalu sangkakala ditiup lagi. Tiba-tiba mereka bangkit dan hidup kembali. Tiba-tiba ada seseorang yang berseru, 'Hai umat manusia, datanglah kemari untuk menghadap kehadirat Tuhan kalian.' Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, 'Hentikan mereka di tempat pemberhentian karena mereka akan ditanya.' Quran Surat Es-Safaat 37:24. Allah berfirman kepada para malaikat, 'Siapkanlah calon-calon penghuni neraka.' Seorang malaikat bertanya kepada Allah, 'Berapa?' Allah menjawab, 'Siapkan 999 orang dari tiap 1000 orang.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Itulah hari yang dapat membuat anak-anak beruban dan betis pun disingkapkan.' Muslim 8/201-202. Dari Abu Zur'ah, dia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, 'Saya akan senantiasa cinta kepada Bani Tamim, karena saya pernah mendengar 3 hal langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka, Bani Tamim,
adalah umatku yang paling gigih melawan Dajjal. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika ada zakat dari Bani Tamim, ini adalah zakat kaum kami. Ketiga, ada seorang tawanan perempuan dari Bani Tamim di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Aisyah, bebaskanlah ia karena ia adalah keturunan Ismail." Muslim 7/181. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi, maka ia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Menurut suatu riwayat, 10 ayat di akhir surah Al-Kahfi, Muslim 2/199, sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal, bersamanya ada 2 sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata berupa air putih dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api dan hendaklah menutup mata. Kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Hadis riwayat Muslim nomor 2934. Dajjal dikejar oleh Nabi Isa alaihi salam hingga mendapatkannya di Bablud, satu negeri dekat Baitul Maqdis Palestina, Red. Beliau pun membunuhnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Ketika musuh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Dajjal, melihat Nabi Isa alaihi salam, melelehlah tubuhnya, sebagaimana garam meleleh di air. Seandainya dibiarkan niscaya akan meleleh hingga binasa, akan tetapi Allah membunuhnya melalui tangan Isa alaihi salam, memperlihatkan darahnya kepada mereka di tombak Nabi Isa alaihi salam. Hadis riwayat Muslim 2897. Kami berkata, "Ya Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi?" Rasulullah berkata, 40 hari. Satu harinya seperti 1 tahun, kemudian seperti sebulan, kemudian seperti sepekan, kemudian hari-hari lainnya seperti hari kalian sekarang. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Rasulullah melihat kami ketika kami tengah berbincang-bincang. Beliau berkata, "Apa yang kalian perbincangkan?" Kami menjawab, "Kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat." Beliau berkata, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian lihat sebelumnya 10 tanda." Beliau menyebutkan, duhan, asap, Dajjal, Da'abah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa alaihi salam, Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 khusuf, dibenamkan ke dalam bumi, di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman mengusir, menggiring mereka ke tempat berkumpulnya mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 2901. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah, tertulis di antara kedua matanya, Kafir." Hadis riwayat Bukhari nomor 7131. Wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam.
Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah, melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi yang paling terakhir dan kalian juga umat yang paling terakhir. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Dikeluarkan dalam Sahih Al-Jami, Ash-Shogir nomor 13833. 3 tanda, jika semuanya telah terjadi, maka tidak akan berguna lagi keimanan seseorang sebelumnya, yaitu keluarnya Dajjal, binatang melata, dan terbitnya matahari dari barat atau dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu ketika, secara tiba-tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami yang sedang berbincang-bincang sambil bertanya, "Apa yang sedang kalian perbincangkan?" Para sahabat menjawab, "Kami berbincang-bincang tentang kiamat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga kalian akan melihat 10 tanda sebelumnya." Rasulullah menyebutkannya: 1. Asap, 2. Dajjal, 3. Makhluk yang melata, 4. Munculnya matahari dari barat, 5. Turunnya Isa bin Maryam, 6. Ya'juj dan Ma'juj, serta 3 gerhana, yaitu 7. Gerhana di timur, 8. Gerhana di barat dan 9. Gerhana di Jazirah Arab. Akhir semuanya itu adalah api yang keluar dari arah Yaman yang menghalau umat manusia ke mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Sungguh, aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah, matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rob kalian tidak buta sebelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak buta sebelah." Ingatlah bahwa Al-Masih Ad-Dajjal buta sebelah kanan, seakan matanya seperti buah anggur yang menjorok. Tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Makkah dan Madinah, karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik daripadanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum dibangkitkan Dajjal pendusta yang berjumlah sekitar 30. Semuanya mengaku bahwa ia adalah utusan Allah." Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menemani Ibnu Said pergi ke Mekah. Ia berkata kepadaku, aku telah bertemu dengan beberapa orang yang menganggap bahwa aku adalah seorang Dajjal. Apakah kamu pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal itu tidak mempunyai anak?" Aku jawab, "Ya." Ia berkata lagi, "Dan aku telah mempunyai anak." Bukankah kamu telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal itu tidak akan memasuki Madinah dan Mekah? Aku menjawab, "Ya." Ia berkata lagi, "Dan aku telah dilahirkan di Madinah dan sekarang aku sedang menuju ke Mekah." Kemudian di akhir pertanyaannya dia berkata kepadaku, "Demi Allah, sesungguhnya aku tahu waktu kelahirannya, tempatnya dan di mana dia." Ia berkata, "Ia telah mengaburkanku tentang perkara itu."
Hadis riwayat Muslim, dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan mengenai Dajjal ini yang artinya, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal seorang laki-laki pendek. Hadis riwayat Ahmad 23144, Abu Dawud 4320. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah pergi haji atau umrah, sementara Ibnu Said bersama kami. Lalu kami singgah di suatu tempat. Setelah itu orang-orang berpencar dan meninggalkan saya dan Ibnu Said. Sungguh, saya tidak dapat ramah kepadanya karena ia disebut-sebut sebagai Dajjal. Abu Said berkata, Ibnu Said membawa barang-barangnya dan saya pun berkata kepadanya, hai Ibnu Said, cuaca pada hari ini cukup panas. Oleh karena itu, maka sebaiknya letakkanlah barang-barangmu di bawah pohon sana. Abu Said berkata, Ibnu Said membawa barang-barangnya dan ia pun meletakkan barang-barang saya. Setelah itu saya berkata, cuaca sungguh panas, sebaiknya kamu letakkan barang-barangmu di bawah pohon sana. Abu Said berkata, ternyata ia, Ibnu Said, menuruti ucapan saya. Abu Said berkata, lalu saya disuguhi kambing. Kemudian Ibnu Said pergi dan setelah itu kembali dengan membawa segelas susu seraya berkata, minumlah hai Abu Said. Saya, Abu Said berkata, pada hari ini cuaca sungguh panas dan susu yang kamu hidangkan juga panas. Sebenarnya ucapan saya ini hanya merupakan penolakan halus, karena saya tidak ingin meminum sesuatu dari tangannya, atau saya meraih dari tangannya. Ibnu Said berkata, hai Abu Said, sebenarnya saya ingin mengambil seutas tali dan mengikatkannya pada sebuah pohon. Setelah itu, saya akan pergunakan tali tersebut untuk mencekik orang-orang yang menuduhku. Hai Abu Said, apabila ada orang yang tidak mengetahui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hadis tersebut pasti telah diketahui oleh orang-orang Ansor. Bukankah kamu hai Abu Said termasuk salah seorang yang paling tahu tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa Dajjal itu kafir sedangkan saya adalah Muslim? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Dajjal itu mandul tanpa anak, sedangkan saya mempunyai anak di Madinah? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Dajjal tidak dapat memasuki Madinah dan Makkah, sementara saya berangkat dari Madinah menuju Makkah? Abu Said berkata, hampir saja saya menerima alasannya. Setelah itu ia berkata, demi Allah, saya mengetahuinya, mengetahui tempat kelahirannya, dan mengetahui di mana sekarang ia berada. Abu Said berkata, saya berkata kepadanya, celakalah kamu pada sisa hidupmu. Muslim 8/191. Dari Muhammad bin Al-Munkadir, dia berkata, saya pernah melihat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan nama Allah bahwasanya Ibnu Said itu adalah Dajjal. Lalu saya bertanya, maukah kamu bersumpah dengan nama Allah? Ia menjawab, sesungguhnya saya pernah mendengar Umar radhiyallahu anhu bersumpah di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal itu dan beliau tidak mengingkarinya. Muslim 8/192. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu rombongan menuju rumah Ibnu Sayyad. Ketika tiba di tempat tujuan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menjumpainya sedang bermain bersama anak-anak lain di dekat benteng Bani Magalah, di mana pada saat itu Ibnu Sayyad hampir dewasa. Rupanya Ibnu Sayyad tidak menyadari kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat itu hingga Rasulullah menepuk punggungnya dan berkata, "Apakah kamu bersaksi bahwasanya aku ini adalah utusan Allah?" Ibnu Sayyad memandang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selanjutnya menjawab, "Saya bersaksi bahwasanya engkau adalah seorang utusan yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis." Lalu Ibnu Sayyad balik bertanya, "Apakah engkau bersaksi bahwasanya saya adalah utusan Allah?" Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekannya. Maka Ibnu Sayyad berkata, "Saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepadanya, "Apa yang kamu lihat dalam mimpimu?" Ibnu Sayyad menjawab, "Datang kabar yang benar dan kabar bohong kepadaku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Kabar itu samar bagi kamu." Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepadanya, "Sesungguhnya aku telah menyembunyikan sesuatu darimu. Apakah itu?" Ibnu Sayyad menjawab, "Asap." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berseru kepadanya, "Enyalah kamu. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat menjawab." Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah saya memenggal batang lehernya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jika benar ia adalah Dajjal, maka kamu tidak akan mampu untuk melawannya ya Umar. Tetapi sebaliknya, jika ia bukan Dajjal sang pendusta, maka percuma saja kamu membunuhnya." Salim bin Abdullah berkata, "Saya pernah mendengar dari Hudzaifah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, 'Sesungguhnya aku lebih tahu tentang ciri-ciri Dajjal daripada dirinya sendiri. Ia membawa dua sungai yang mengalir, yang satu tampak berair bening dan yang lain tampak berisi api yang menyala-nyala. Barang siapa menemuinya, maka hendaklah ia mendekati sungai yang tampak berisi air. Setelah itu, pejamkanlah mata dan tundukkanlah kepala serta minumlah air dari sungai tersebut, karena pada hakikat sungai tersebut berisi air yang sangat sejuk dan dingin. Sesungguhnya mata Dajjal itu tertutup oleh selaput kulit keras dan di antara kedua matanya tertulis kafir. Tulisan tersebut sebenarnya dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang mengerti tulisan ataupun yang tidak mengerti tulisan." Muslim 8/195. Dari Hudzaifah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Mata Dajjal yang kiri buta, rambutnya lebat, dan membawa surga serta neraka. Sesungguhnya nerakanya itu adalah surga Allah dan surganya adalah neraka Allah." Muslim 8/195. Dari An-Nawas bin Saman radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang Dajjal. Terkadang beliau merendahkan suaranya dan terkadang meninggikannya sehingga kami yang mendengarnya seolah-olah mendengar suara beliau di tengah pepohonan kurma. Pada suatu petang kami mendatangi Rasulullah dan sepertinya beliau telah memahami permasalahan kami. Oleh karena itu, beliau bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Kami menjawab, "Ya Rasulullah, pagi tadi engkau menerangkan kepada kami tentang Dajjal dengan sesekali meninggikan dan merendahkan suara, seolah-olah kami mendengarnya di tengah pepohonan kurma." Rasulullah bersabda,
Sebenarnya bukan Dajjal yang paling aku khawatirkan terhadap kalian, karena jika ia muncul dan aku masih bersama kalian, maka akulah yang akan menjadi pelindung kalian dari godaannya. Jika ia muncul ketika aku telah tiada di tengah kalian, maka setiap individu dari kaum muslimin akan menjadi pelindung bagi dirinya sendiri dan Allah lah yang akan menggantikanku untuk melindungi setiap orang muslim. Dajjal adalah seorang pemuda yang berambut keriting, matanya buta, yang kanan, dan aku sendiri lebih cenderung menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatan. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, maka bacakanlah permulaan surat Al-Kahfi kepadanya. Sesungguhnya Dajjal itu akan muncul di suatu tempat yang sepi antara Syam dan Irak. Setelah itu, ia akan membuat keonaran ke kiri dan ke kanan. Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pendirian kalian semuanya. Kami bertanya, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal akan menetap di bumi? Rasulullah pun menjawab, ia akan menetap selama 40 hari di bumi. 1 hari seperti 1 tahun, 1 hari lagi seperti sebulan, 1 hari lagi seperti sepekan. Sedangkan hari-hari berikutnya adalah seperti hari kalian sekarang. Kami bertanya, ya Rasulullah, pada saat 1 hari seperti setahun itu, apakah cukup bagi kami untuk melaksanakan sholat seperti sholat kami sekarang ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, tetapi, hitunglah seperti biasanya. Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kecepatannya berjalan di muka bumi seperti awan yang ditiup angin. Ia akan mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka untuk beriman kepadanya hingga mereka pun beriman kepadanya dan menuruti perintahnya. Ia dapat memerintahkan langit, maka hujan pun akan turun. Ia memerintahkan kepada bumi, maka tanaman pun akan segera tumbuh dan langsung dikonsumsi oleh ternak-ternak, hingga ternak mereka pulang ke kandang pada petang hari dengan kondisi yang lebih gemuk, lebih besar, dan lebih banyak air susunya karena banyak memakan rerumputan yang tumbuh di muka bumi. Kemudian Dajjal akan mendatangi suatu kaum yang lainnya. Setelah itu, ia menyerukan kepada mereka untuk beriman kepadanya, tetapi mereka menolak ajakannya. Lalu Dajjal menyingkir dari mereka, tetapi keesokan harinya negeri tersebut berubah menjadi negeri yang tandus dan harta mereka lenyap. Setelah itu, Dajjal melewati suatu negeri yang hancur. Kemudian ia berkata, keluarkanlah harta simpananmu hai negeri yang porak-poranda. Kemudian simpanan negeri itu keluar sambil mengikuti Dajjal seperti ratu lebah yang diikuti oleh anak buahnya. Kemudian Dajjal memanggil seorang pemuda dan memenggalnya dengan pedang hingga tubuh pemuda itu terbelah menjadi 2 dan belahan tubuhnya terlempar sejauh lemparan anak panah. Setelah itu, Dajjal memanggil tubuh pemuda tersebut, yang telah terbelah, kepadanya. Tak lama kemudian, tubuh itu hidup lagi dan langsung menghadap kepadanya dengan wajah yang berseri-berseri. Ketika Dajjal tengah melakukan kerusakan dan keonaran seperti itu, maka Allah Azza wa Jalla pun mengutus Isa al-Masih bin Maryam ke bumi. Kemudian Isa al-Masih bin Maryam turun di dekat menara putih sebelah timur Damaskus dengan mengenakan pakaian 2 warna sambil meletakkan 2 telapak tangannya pada sayap 2 malaikat. Apabila ia merundukkan kepalanya, maka butir-butir mutiara akan berjatuhan dari kepalanya. Dan apabila ada orang kafir mencium nafasnya, maka ia pun akan mati. Sedangkan nafasnya itu dapat tercium sejauh mata memandang. Isa al-Masih bin Maryam terus mencari Dajjal hingga bertemu dengannya di pintu gerbang kota Lud.
dan kemudian membunuhnya. Setelah itu, Nabi Isa bin Maryam mendatangi suatu kelompok kaum yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Dajjal. Lalu Isa bin Maryam mengusap wajah mereka dan memberitahukan kepada mereka mengenai derajat mereka di surga. Ketika Isa bin Maryam berada dalam kondisi seperti itu, maka Allah pun mewahyukan kepadanya, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Oleh karena itu, selamatkanlah hamba-hambaku yang solih ke bukit." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun ke segala penjuru dari tempat yang tinggi. Al-Anbiya 21:96. Kelompok mereka yang pertama melewati telaga Tabariyah, kemudian mereka meminum airnya hingga habis. Kelompok mereka yang terakhir lewat pula seraya berkata, "Di tempat ini dahulu ada air." Pada suatu ketika, Nabi Isa bin Maryam dan para sahabatnya terkepung, hingga pada saat itu sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada uang 100 dinar sekarang ini. Kemudian Nabi Isa bin Maryam dan para sahabatnya berdoa agar Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj beserta para pengikutnya. Lalu Allah menimpakan kepada mereka penyakit hidung, seperti yang melanda hewan ternak, hingga mereka semua binasa. Kemudian Nabi Isa bin Maryam bersama para sahabatnya tiba di suatu tempat di bumi. Mereka tidaklah mendapati sejengkal tanah, melainkan tanah tersebut telah penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang membusuk. Lalu Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga Allah mengutus burung-burung sebesar unta yang membawa bangkai-bangkai manusia tersebut dan membuangnya ke tempat yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang menyiram setiap rumah di kota dan di desa hingga bumi menjadi bersih setelah tersiram hujan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada bumi, "Munculkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkahanmu." Pada hari itu sekelompok keluarga dapat menjadi kenyang dengan memakan satu buah delima dan dapat berteduh di bawah kulit buah delima. Air susu juga penuh dengan keberkahan hingga susu seekor unta cukup untuk sekelompok orang, susu seekor sapi cukup untuk satu kabilah, dan susu seekor kambing cukup untuk beberapa orang keluarga dekat. Ketika mereka berada dalam kondisi seperti ini, maka Allah pun mengirimkan angin baik yang melewati ketiak mereka. Angin tersebut merenggut nyawa setiap mukmin dan muslim hingga tinggallah orang-orang yang jahat yang berhiruk-pikuk seperti hiruk-pikuknya keledai. Maka terjadilah kiamat yang menimpa mereka. Muslim 8/197-198 dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita secara panjang lebar tentang Dajjal kepada kami. Antara lain beliau menyatakan, sesungguhnya Dajjal pasti akan terhalang untuk masuk ke dalam Madinah. Setelah itu ia berhenti di salah satu kebun di dekat Madinah. Tak lama kemudian, seorang laki-laki yang tampan pergi mendatanginya seraya berkata, "Saya bersaksi bahwasanya kamu pasti Dajjal yang telah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami." Kemudian Dajjal berkata kepada para pengikutnya, "Bagaimanakah menurut pendapat kalian jika saya bunuh orang ini dan setelah itu saya hidupkan kembali? Apakah kalian masih merasa ragu tentang hal itu?" Para pengikut Dajjal menjawab, "Tidak hai Dajjal, kami tidak merasa ragu." Akhirnya Dajjal pun membunuh laki-laki tersebut dan setelah itu menghidupkannya kembali. Pada saat laki-laki itu dihidupkan kembali dari matinya, maka ia pun berkata,
Demi Allah, sekarang saya semakin yakin bahwasanya kamu ini adalah Dajjal yang terkutuk itu. Rasulullah meneruskan keterangannya, kemudian Dajjal ingin membunuhnya lagi, tetapi kini ia tidak dapat mengalahkannya lagi. Abu Ishaq berkata, sesungguhnya yang dimaksud dengan laki-laki itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Muslim 8/199 dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku menemani Ibnu Said pergi ke Mekah. Ia berkata kepadaku, aku telah bertemu dengan beberapa orang yang menganggap bahwa aku adalah seorang Dajjal. Apakah kamu pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal itu tidak mempunyai anak? Aku jawab, ya. Ia berkata lagi, dan aku telah mempunyai anak. Bukankah kamu telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal itu tidak akan memasuki Madinah dan Mekah? Aku menjawab, ya. Ia berkata lagi, dan aku telah dilahirkan di Madinah dan sekarang aku sedang menuju ke Mekah. Kemudian di akhir pertanyaannya dia berkata kepadaku, demi Allah, sesungguhnya aku tahu waktu kelahirannya, tempatnya dan di mana dia. Ia berkata, ia telah mengaburkanku tentang perkara itu. Hadis riwayat Muslim. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, tidak ada orang yang lebih banyak bertanya tentang Dajjal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa gunanya kamu bertanya tentang Dajjal? Sesungguhnya Dajjal itu tidak membahayakanmu. Al-Mughirah berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, orang-orang mengatakan bahwa Dajjal membawa makanan dan beberapa sungai. Benarkah hal itu? Rasulullah menjawab, lebih hebat daripada apa yang diciptakan Dajjal. Itu masih sangat mudah bagi Allah. Muslim 8/200. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Dajjal di hadapan orang banyak. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah buta sebelah. Ketahuilah, sesungguhnya mata kanan Dajjal itu buta. Biji matanya bagai buah anggur yang menonjol ke depan, kata Abdullah bin Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pernah bermimpi di sisi Ka'bah, lalu di situ ada seorang laki-laki yang berkulit sawo matang. Sepertinya dia orang berkulit sawo matang yang paling tampan. Rambutnya panjang lagi berombak sampai ke pundak dan ia memerciki kepalanya dengan air. Dia meletakkan kedua tangannya di atas pundak dua orang laki-laki dan bertawaf di Baitullah dengan didampingi dua orang laki-laki tersebut. Kemudian aku bertanya, siapa ini? Mereka menjawab, Isa putra Maryam. Di belakangnya kamu lihat seorang laki-laki berambut keriting dan mata kanannya buta. Seolah-olah mirip dengan seseorang yang pernah aku lihat, yaitu Ibnu Qotan. Laki-laki tersebut meletakkan lengannya di atas pundak dua orang laki-laki sambil tawaf di Baitullah. Lalu aku bertanya, siapa ini? Mereka menjawab, ini adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Muslim 1/107. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di beberapa penjuru Madinah dijaga oleh para malaikat, sehingga tahun dan Dajjal tidak dapat memasuki Madinah. Muslim 4/120 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
akan ada 70.000 orang Yahudi Asfahan yang mengikuti Dajjal. Mereka mengenakan jubah-jubah kebesaran. Muslim 8/207. Dari Jabir bin Samurah dari Nafi bin Utbah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah menyertai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam suatu pertempuran. Tak lama kemudian beberapa orang dari arah barat kota Madinah mendatangi Rasulullah. Mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu domba, wool. Setelah itu mereka menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dekat bukit. Mereka semua berada dalam posisi berdiri, sedangkan Rasulullah sendiri dalam posisi duduk. Nafi bin Utbah berkata, di dalam hati saya berkata, temuilah mereka, dan setelah itu berdirilah di antara mereka sambil menemani Rasulullah agar mereka tidak mempunyai kesempatan untuk membunuh beliau. Saya berkata, mungkin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan suatu rahasia kepada mereka. Akhirnya, saya pun mendatangi mereka sambil berdiri di antara mereka dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nafi berkata, saya menghafal 4 kalimat dari Rasulullah yang saya hitung dengan jari saya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian pasti akan menyerang Jazirah Arab, lalu Allah pun akan menaklukkannya untuk kalian. Setelah itu kalian akan menyerang negeri Persia, lalu Allah pun akan menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan menyerang negara Romawi, lalu Allah pun akan menaklukkannya untuk kalian. Akhirnya, kalian akan menyerang Dajjal, lalu Allah pun akan menaklukkannya untuk kalian. Jabir berkata, lalu Nafi mengatakan, hai Jabir, kami berpendapat bahwa Dajjal itu tidak akan muncul sebelum negeri Romawi ditaklukkan. Muslim 8/178. Dari Ummu Syarik radhiyallahu anha, dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berada di gunung-gunung akan berlari dari Dajjal. Kemudian Ummu Syarik bertanya, ya Rasulullah, pada saat itu di manakah orang-orang Arab berada? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, pada saat itu mereka sangat sedikit. Muslim 8/207. Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid, Masjid Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Rasul, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Dia, Dajjal, datang kepada satu kaum untuk mendakwahi mereka. Maka mereka pun beriman kepadanya, menerima dakwahnya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata, di saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di kawasan perbatasan Bani Najjar di atas keledai dan kami saat itu bersamanya, tiba-tiba keledai itu meronta dan hampir menjatuhkannya. Ternyata di sana terdapat 6 atau 5 atau 4 makam. Dia berkata, seperti inilah yang diceritakan Jurairi. Kemudian beliau bertanya, siapa yang mengetahui penghuni makam-makam itu? Seorang pemuda menjawab, saya. Lalu beliau bertanya, kapan mereka meninggal? Pemuda itu menjawab, mereka seluruhnya meninggal pada zaman kemusyrikan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya penghuni makam-makam ini akan menerima bencana atau siksaan di kuburnya. Kalau mereka belum dimakamkan, maka aku akan memohon kepada Allah agar kalian dapat mendengarkan siksa kubur seperti yang aku dengar.
Lalu beliau menghadapkan mukanya kepada kami, seraya bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka." Lalu mereka berkata, "Kami berlindung kepada Allah dari siksa api neraka." Kemudian beliau berkata, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur." Mereka berkata, "Kami berlindung kepada Allah dari siksa kubur." Lalu beliau bersabda, "Berlindunglah kepada Allah dari fitnah yang nyata dan yang tersembunyi." Mereka berkata, "Kami berlindung dari fitnah yang nyata dan yang tersembunyi." Kemudian Rasulullah bersabda, "Berlindunglah dari fitnah Dajjal." Maka mereka berkata, "Kami berlindung dari fitnah Dajjal." Muslim 8/160-161 dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pernah berdoa di dalam solatnya, di akhir tahiyat, "Allahumma inni auzubika min adzabil qabr, wa auzubika min fitnatil masihid dajjal, wa auzubika minal matsami wal magrami." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah Masiih Dajjal. Aku berlindung kepadamu dari dosa dan kerugian. Kata Aisyah, lalu ada seorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Betapa sering Anda ucapkan mohon perlindungan dari kerugian, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya apabila seseorang mengalami kerugian hutang, maka dia berbicara kemudian berdusta, dan dia berjanji lalu dia ingkari." Muslim 2/93. Di antara fitnah Dajjal adalah, ia akan berkata kepada seorang Arab, "Pikirkanlah olehmu, sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Robmu?" Laki-laki Arab tersebut menjawab, "Ya." Kemudian muncullah setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya, maka keduanya berkata, "Wahai anakku, ikutilah ia, sesungguhnya dia adalah Robmu." Sahih Al-Jami, Ash-Shogir 6/274. Dajjal keluar di antara umatku selama 40 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Isa bin Maryam alaihi salam yang mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Isa alaihi salam mencarinya dan membunuhnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2940. Dari Ibnu Aun dari Nafi, bahwasanya ia pernah membicarakan tentang Ibnu Sayyad. Ibnu Nafi berkata, Umar berkata, "Saya pernah bertemu dengan Ibnu Sayyad sebanyak 2 kali." Nafi berkata, "Lalu saya menemui Ibnu Sayyad. Setelah itu, saya bertanya kepada seseorang, apakah orang-orang mengatakan bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal?" Orang tersebut menjawab, "Demi Allah, ia bukan Dajjal." Saya berkata kepadanya, "Demi Allah, kamu telah berdusta kepada saya. Sesungguhnya saya pernah diberitahu oleh seseorang bahwasanya Dajjal itu tidak akan mati sebelum ia menjadi orang yang paling banyak harta dan anaknya." Sekarang ini, menurut pendapat orang banyak bahwasanya Ibnu Sayyad juga seperti itu. Nafi berkata, "Kemudian kami bercakap-cakap dan setelah itu saya berpisah dengannya." Nafi berkata, "Tak lama kemudian saya bertemu lagi dengan Ibnu Sayyad yang pada saat itu salah satu matanya menonjol keluar. Lalu saya pun bertanya, 'Hai Ibnu Sayyad, sejak kapan matamu menjadi seperti yang saya lihat sekarang ini?' Ibnu Sayyad menjawab, 'Saya tidak tahu.' Nafi berkata, saya bertanya lagi, 'Mengapa kamu tidak tahu? Bukankah matamu itu ada di kepalamu sendiri?' Ibnu Sayyad menjawab,
Apabila Allah menghendaki, maka Dia pun mampu untuk membuat mata pada tongkatmu itu. Nafi berkata, setelah itu, Ibnu Sayyad mendengus seperti dengusan keledai yang amat keras yang pernah saya dengar selama ini. Nafi berkata, sebagian teman-teman saya mengatakan bahwa saya telah memukul Ibnu Sayyad dengan tongkat yang saya bawa hingga matanya menjadi bengkak. Padahal, demi Allah, saya tidak pernah melakukan hal itu kepadanya. Kemudian Nafi pergi mendatangi Ummul Mukminin untuk menceritakan perihal Ibnu Sayyad. Lalu Ummul Mukminin berkata, "Mengapa kamu selalu mencari Ibnu Sayyad? Tidakkah kamu tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa apa yang beliau sampaikan pertama kali kepada para sahabat mengenai Ibnu Sayyad adalah kemarahan beliau kepadanya?" Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca doa yang berbunyi, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah Dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun, bersihkanlah hatiku dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau bersihkan kain putih dari noda. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan serta dari dosa dan lilitan hutang." Muslim 8/79. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Segeralah kamu berbuat baik sebelum datang 6 hal, yaitu 1. Dajjal, 2. Asap menjelang kiamat, 3. Makhluk yang melata di bumi, 4. Terbitnya matahari dari barat, 5. Kehancuran total, 6. Kematian." Muslim 8/208. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya, cobaannya, lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 2946. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah karena memang Dialah satu-satunya yang berhak atas pujian. Kemudian beliau menceritakan Dajjal. Beliau bersabda, "Aku akan menceritakannya kepada kalian dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihi salam telah mengingatkan kaumnya. Akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta." Hadis riwayat Bukhari nomor 3337 dan Muslim nomor 169. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, "Tahukah kalian bahwasanya Madinah ini mempunyai 2 arah, darat dan laut?" Para sahabat menjawab, "Ya, kami telah tahu tentang hal itu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah Madinah diserbu oleh 70.000 orang dari Bani Ishaq. Ketika mereka memasuki Madinah, maka mereka langsung mendudukinya. Mereka tidak menyerang dengan senjata ataupun panah. Mereka akan meneriakkan kalimat La ilaha illallahu wallahu akbar,
maka jatuhlah kota Madinah dari salah satu arahnya. Saur berkata, yang saya ketahui, Rasulullah hanya bersabda, yang dari arah laut. Setelah itu, mereka pun mengucapkan la ilaha illallahu wallahu akbar, maka jatuhlah kota Madinah dari arah yang lain. Kemudian mereka mengucapkan untuk yang ketiga kalinya la ilaha illallahu wallahu akbar, maka terbukalah jalan masuk bagi mereka. Setelah itu, mereka pun memasuki kota Madinah dan memperoleh harta rampasan perang. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang berkata, Dajjal telah muncul. Lalu mereka meninggalkan segala apa yang mereka dapatkan dan kembali pulang. Muslim 8/188. Dalam hadis Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan di antara kedua matanya termatup tulisan kafir. Dan dalam satu riwayat disebutkan, kemudian beliau mengejanya kafara, yang dapat dibaca oleh setiap muslim, dan dalam satu riwayat lagi dari Hudzaifah, dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, baik ia tahu tulis baca maupun tidak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan tidaklah diutus seorang nabi yang diikuti itu, kecuali untuk memperingatkan kaumnya terhadap Dajjal. Aku telah menerangkan ciri-cirinya bahwa ia cacat, sedangkan Tuhan kalian tidaklah cacat, mata kanannya menonjol dan tidak dapat disembunyikan, seolah-olah dahak yang berada di dinding kapur, sedangkan mata kirinya seperti planet yang bulat. Dari Anas bin Malik, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjelang turunnya Dajjal ada tahun-tahun tipu daya, yaitu tahun orang-orang pendusta dipercayai orang dan orang jujur tidak dipercayai. Orang yang tidak amanah dipercayai dan orang amanah tidak dipercayai. Dari Ubadah bin Es-Samit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Masih Dajjal itu seorang lelaki yang pendek dan gemuk, berambut keriting, buta sebelah matanya, dan matanya itu tidak menonjol serta tidak tenggelam. Jika ia memanipulasi kamu, maka ketahuilah bahwa Robmu tidak buta sebelah matanya. Dalam hadis Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan di antara kedua matanya termaktub tulisan kafir. Dan dalam satu riwayat disebutkan, kemudian beliau mengejanya kafara, yang dapat dibaca oleh setiap muslim, dan dalam satu riwayat lagi dari Hudzaifah, dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, baik ia tahu tulis baca maupun tidak. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun Al-Masih si pendusta itu adalah buta sebelah matanya, lebar dahinya, bidang dadanya bagian atas dan bengkok kakinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan datang menuju kota Madinah, lalu ia akan memanjat bukit, lalu menatap ke arah kota Madinah. Ia akan berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat tempat berwarna putih itu? Itu adalah masjidnya Ahmad, maksudnya Nabi Muhammad, hadis riwayat Hakim dalam Mustadraknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan turun di lembah air Murkonah ini. Maka orang yang datang kepadanya kebanyakan kaum wanita, sehingga seseorang akan pergi menemui sahabat karibnya, ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, dan kepada bibinya untuk meneguhkan hatinya karena khawatir mereka akan pergi menemui Dajjal. Musnad Ahmad 7/190. Demikianlah daftar kumpulan hadis tentang Dajjal lengkap.
Semoga semua dalil hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Dajjal di atas bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita mengenai kemunculan Dajjal kelak di hari kiamat, hari akhir. Wallahu a'lam. Klik like dan subscribe.